Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 26 ayat 16 sampai 19. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah ikut sekolah Yesus. Dalam sebuah refleksi yang indah mengenai kasih, hamba Allah Jules Chevalier, pendiri Tarekat MSC dan Kongregasi PBHK menulis, beginilah seharusnya kita bersikap terhadap sesama kita. Ketika dia datang kepada kita untuk memohon bantuan kita harus berkata kepada diri kita sendiri, jika saya berada di tempatnya, tidakkah saya akan senang jika seseorang datang membantu saya? Apakah kita selalu melakukannya? Yesus meminta kita untuk mencintai sesama, bahkan kepada musuh kita. Namun, berapa banyak orang Kristen yang kita temukan yang dengan setia memenuhi ajaran ini? Sangat kecil. Bukankah kita termasuk dalam jumlah ini? Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus meminta kita untuk meninggalkan kebiasaan lama kita dan bertindak seperti Dia. Kasihilah musuhmu. Lebih jauh lagi, Dia meminta kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa Surgawi adalah sempurna. Ya, untuk meniru kesempurnaan Bapa dengan mengasihi semua orang, siapapun mereka. Bagi Anda dan saya, dalam prakteknya, ini tidak mudah. Dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat, kita mungkin tidak memiliki musuh. Namun, perkataan Yesus mendorong kita untuk memeriksa diri kita sendiri, untuk menemukan bahwa kita juga bukan malaikat dalam hal kasih persaudaraan. Kita mampu mencintai mereka yang menunjukkan rasa terima kasih atas pelayanan kita, yang memberi selamat kepada kita, yang menghormati kita. Tetapi mereka yang menyinggung kita, yang menentang visi kita dan lain-lain, sering kita kategorikan sebagai orang yang tidak diinginkan atau lawan kita. Yesus memberitahu kita, para pemungut cukai atau orang-orang kafir melakukan hal yang sama. Yang ideal adalah menyerupai Tuhan yang tidak hanya tidak menghukum kita, tidak pernah menggertak kita karena kesalahan kita, tapi tetap mencintai kita apa adanya. Mencintai musuh akan menjadi utopia bagi kita jika kita tidak mengandalkan Yesus, jika kita tidak merangkul caranya melihat setiap orang sebagai saudara untuk dicintai. Kita diundang pada hari ini untuk menempa dalam diri kita kemurahan hati yang suci, melampaui selera pribadi kita. Kita diminta untuk berkorban. Ya, mengorbankan diri sendiri seperti Yesus bagi orang lain. Yesus mengasihi kita sampai wafat di salib. Sengsaranya telah menyatukan kita kembali ke dalam kasih hati Tuhan yang tak terbatas. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menghidupkan kembali ingatan akan keselamatan kita, dan kita menempatkan diri kita di sekolah Yesus Sang Juru Selamat kita.
Semoga Tuhan memampukan kita untuk menjadi pembawa kasih-Nya. Semoga kita setiap hari menyesuaikan diri dengan citra manusia sempurna, Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin.